Halo? Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Jelas, oke baik. Kalau nggak jelas nanti bisa tanya ya, jangan. Oke, yuk lanjut. Yang ketiga itu uji makanan. Nah ini uji makanan di sini kan ini alat sudah ada semua. Alat sudah duduk manis ada di meja masing-masing. Makanya sudah ada semuanya. Kemudian berbagai jenis makanan. Untuk jenis makanan itu tidak Ibu kasih merek tahu tempe ya, Ibu kasih jenis merek makanan 1, makanan 2, makanan 3, makanan 4. Kamu nggak tahu makanan 1 apa, 2, 3 apa, nggak tahu. Makanya nanti dari uji kamu akan benar atau salah mengujinya. Makanan 1 diuji dengan ini warna apa berarti mengandung apa. Jadi, lanjut ke bawah ke itu. Naik, nah sebentar. Bahan dulu. Nah, terus lagi. Nah, bahan berbagai jenis makanan, biuret, lugol, veling A, veling B itu menggunakan Benedict ya. Veling A, veling B itu sama dengan Benedict. Jadi nanti menggunakannya Benedict aja. Jadi kamu nggak netes veling A, veling B lagi. Karena kalau veling A, veling B ada 2. Kamu tetesi veling A dulu, kamu tetesi veling B dulu. Tapi nggak, udah Ibu rangkum jadi satu, bentuknya Benedict namanya. Itu tinggal tetes Benedict aja, nggak usah pakai veling A, veling B. Nah, fungsi dari biuret itu untuk menguji keberadaan protein. Jika makanan itu mengandung protein, nanti makanan itu akan berubah menjadi warna ungu. Nah, makanya di situ kan nggak Ibu kasih tempe atau tahu, gitu kan? Makanya makanan A. Makanan A kamu tetes pakai biuret, ternyata menjadi ungu. Berarti itu kan makanan A mengandung protein. Gitu ya. Kemudian makanan B nih, makanan B ditetesi dengan lugol. Warna jadi biru kehitaman. Seperti makanan B itu mengandung amilum. Karena keberadaan lugol untuk menguji keberadaan karbohidrat atau amilum. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan biru kehitaman. Gitu. Nah, untuk yang uji glukosa, nah itu menggunakan zatnya Benedict. Yang perlu kamu ingat adalah Benedict uji makanan mengandung glukosa itu harus dipanaskan, ya. Nanti rencana Ibu sih kalau sempat ya, karena Ibu juga ikut menguji di kimia. Nanti kalau sempat rencana Ibu itu makanan sudah mau Ibu blender, kamu tinggal tuang, kamu nggak pakai numbuk lagi gitu. Mudah-mudahan sih Ibu sempat. Nah nanti makanya langsung Ibu kasih label makanan A, makanan 1, makanan 2, makanan 3, makanan 4, makanan 5, gitu ya. Nah supaya cepat, kalau Ibu nggak sempat memblender kan nanti kamu ngulek sendiri. Misalnya makanan A kamu ulek itu nanti langsung masukkan ke plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat. Karena dia tidak perlu dipanaskan sehingga cukup menggunakan plat tetes. Plat tetes itu yang seperti, kamu tahu nggak plat tetes, Nak? Pokoknya plat tetes itu adalah situ yang ada itu kecil-kecil ya. Jadi satu deret itu ada seperti legokan kecil-kecil gitu. Nah itu namanya plat tetes. Nanti makanan masukkan situ aja. Kalau misalnya kan nanti kamu hanya uji 2, ya, uji lugol dengan uji amilum dengan protein, atau uji amilum dengan glukosa, atau uji amilum dengan, pokoknya 2 aja. Ya, 2 nanti pilih 2 uji, tidak 3-3-nya. Nah, yang perlu kamu ingat bahwa uji glukosa itu makanannya dimasukkan ke tabung reaksi, bukan ke plat tetes. Karena kenapa? Karena mau dipanaskan. Gitu. Jadi semua yang akan dilakukan itu setelah makanan baru ditetesi zat. Setelah makanan baru ditetesi zat. Jangan zat dulu baru makanan. Ya. Nah, yang mau dipanaskan juga makanan masukkan ke tabung reaksi. Nggak usah banyak-banyak, setinggi 2 cm saja ke dalam tabung itu. Kemudian tetesi dengan 4 tetes ya, Benedict. Kemudian kamu aduk, kamu kocok-kocok begini, boleh kamu panaskan di pemanas spiritus. Kalau nanti makanan di dalam tabung reaksi itu yang setelah dipanaskan berubah menjadi merah bata atau agak kekuningan, itu berarti mengandung glukosa. Nah, kalau yang makanan mengandung amilum atau protein, cukup di plat tetes saja. Makanan taruh di situ, kemudian ditetesi dengan biuret, tetesi dengan biuret.
berarti warnanya menjadi ungu berarti mengandung protein. Makanan 345 misalnya ditetesi dengan amilum, lugol, warnanya biru kehitaman berarti mengandung amilum. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kalau uji lemak sih cukup dioleskan saja, ya makanan kayaknya nggak usah uji lemak, nggak usah. Nanti dua aja antara biuret, lugol, kemudian Benedict gitu. Untuk uji makanan bagaimana? Ini harusnya kelas 11 karena kamu belum pernah praktek ini ya. Makanya perlu kamu tanyakan di sini juga ada yang ingin ditanyakan. Yuk. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Ya baik, lanjut. Dara. Nah, katalase kan sudah tuh kemarin. Ya, ini katalase itu sudah praktekkan. Kayaknya nggak perlu direview deh ini ya. Atau ada yang ingin ditanyakan ini? Jadi haluskan hati yang kayak kemarin ya. Haluskan hati, masukkan ke dalam tabung reaksi setinggi 1 cm, masukkan 3 sampai kalau 3 tetes sudah mengeluarkan gelembung, udah nggak usah tetes lagi, takutnya kebanyakan jadinya malah muncrat kemana-mana. Ya, nanti lihat aja situasinya. Tapi ingat, kalau yang tabung 1 menggunakan ditetes, 3 tetes, tabung 2 juga 3 tetes, tabung 3 juga 3 tetes. Nggak boleh yang 1, 3, 1, 4, 3, 5 nggak boleh. Kecuali kamu mau lihat konsentrasi zat ya. Kita hanya melihat faktor suhu, faktor pH. Nah, di sini ada pertanyaan? Cukup? Bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke, baik, lanjut. Ini ikut 61 hanya 62 orang nih, rugi nih nanti yang ikut. Nah, untuk minta fotosintesis ya, nanti tetap menggunakan semuanya pakai landasan teori. Fotosintesis cawan Petri, tabung reaksi, lampu surga dan sebagainya, alat-alat ini seperti aluminium foil tidak ada di meja karena ini fungsinya untuk apa? Untuk menutup daun. Daunnya sudah ibu tutup 2 hari sebelumnya. Jadi kamu nggak kerja lagi, daun yang sudah ditutup ini nanti ibu yang tutup ya. Kan di sini 2 hari sebelum percobaan bungkus daun singkong atau daun apa saja di pohonnya dengan aluminium foil ini sudah ibu lakukan. Ya dari Sabtu kemarin ibu sudah membuat. Nah ini nanti sudah ibu siapkan nih, tapi dalam langkah kerja nanti kamu tulis saja ya. Terus lanjut nanti dulu ke atas ke naik. Nah, oke. Nah, sebentar hop. Oke, nanti caranya gini nak. Daun itu yang sudah dibungkus dan yang belum dibungkus, tapi belumnya bungkusnya satu daun di tengah-tengah yang dibungkus ya. Yang di tengah-tengah yang dibungkus gitu. Nah, nanti kan antara yang dibungkus dan yang dibuka nanti akan terjadi perbedaan. Ya, jadi cukup satu aja nanti satu. Kalau kemarin kan ibu yang dibungkus sendiri, yang dibuka sendiri. Tapi ibu coba biar kelihatan banget hasilnya antara yang ditutup dengan aluminium foil dengan yang tidak. Jadi dalam satu daun itu sudah ada yang dibungkus tengahnya gitu pakai aluminium foil. Nanti setelah proses akan terjadi perubahan. Nah, setelah itu rebus daun, ya. Rebus daunnya sudah siapkan, ibu siapkan tadi, kamu rebus selama 5 boleh ya, 5 menit lah, 5 menit atau sampai 10 menit. Terus angkat, keringkan dengan tisu. Setelah itu masukkan alkohol ke dalam tabung reaksi. Hati-hati mudah terbakar. Ya, hati-hati mudah terbakar, makanya cukup 2 cm aja tingginya ke dalam, masukkan alkoholnya ke dalam tabung reaksi. Setelah itu daun yang sudah kamu rebus tadi masukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi tidak boleh dipanaskan langsung di atas api. Jadi harus ada beker gelas. Nanti tabung reaksinya digodoknya di dalam tabung beker gelas tadi. Jadi nggak boleh langsung di atas api gini, nggak boleh. Jadi harus ada, udah ibu siapkan semuanya. Nah, setelah itu kamu angkat, kemudian kamu keringkan lagi, kemudian kamu tetesi dengan lugol atau yodium sama ya, fungsi lugol atau yodium sama itu, siapkannya yodium di mejamu. Itu 3 tetes, kamu amati antara yang dibuka sama yang ditutup tadi itu apa sih bedanya, warnanya seperti apa.
Itu kamu amati. Nah, kamu cari data. Nah, datanya nanti kamu cari bagaimana cara membuat data pengamatan, semuanya kamu cari sendiri data pengamatan nanti sebagai proses penilaian. Ya, nanti sama judul percobaan, tujuan sebagainya, bahkan ada landasan teorinya ya. Ini di sana nanti ada landasan teori tetap diisi. Ini langkah-langkah laporan singkat percobaan ditulis dengan format ini formatnya sudah ada. Oke, baik, siap, oke. Lanjut, ada yang tanyakan? Ibu maaf, yang itu Ya. tadi alkoholnya berapa banyak, Bu? Itu 2 cm tingginya. Oh iya, ya. Masukkan alkohol ke dalam tabung reaksi setinggi 2 cm. Kenapa 2 cm? Karena kalau terlalu tinggi takutnya dekat dengan bibir tabung kebakar. Kan dia sifatnya mudah terbakar. Oh iya, Oke. makasih ya, Bu. Oke. Sudah semuanya? Sudah jelas? Sudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang respirasi aerob. Nah, ini yang kelas 11 juga belum sama sekali dilakukan ya. Nah, respirasi aerob itu nanti ada timbangan, ada stopwatch, ada jarum suntik, ada respirometernya, malah Ibu belum masukkan. Jadi ada alatnya bukan respirasi ini ya, respirometer. Oh, Ibu baru ngomong ya. Alat itu pertama respirasi ya. Harusnya respirometer. Alat respirometer. Timbangan, stopwatch, jarum suntik. Fungsi timbangan untuk menimbang KOH. Ya. Fungsi stopwatch untuk menghitung pergerakan eosin. Timbangan juga untuk menimbang jangkrik. Dan toge. Karena nanti respirasi pada tumbuhan dan pada hewan kamu bandingkan. Nah, caranya seperti apa? Ayo langkah kerja. Bungkus 2 gram KOH. Jadi KOH sudah kamu timbang, kamu bungkus dengan kapas. Masukkan ke dalam tabung respirometer itu yang jadi tabung yang ada belalang itu dibuka. Belalangnya jangan dimasukkan dulu. Masukkan dulu KOH atau NaOH kristal sama fungsinya. Masukkan ke dalam tabung itu bagian bawah sono, di bagian pantatnya si belalang itu. Kemudian setelah kamu bungkus rapi dengan kapas, ya. Oke, kamu masukkan ke dalam tabung respirometer. Setelah itu masukkan jangkriknya. Karena nyari belalang susah, jangkrik saja yang gampang itu kabelingnya kan. Kemudian setelah jangkrik masuk ditutup. Ya, ditutup rapat. Jadi situ kan bisa dibuka, ditutup rapat. Nah, sambungan antara penutup dengan tabungnya tadi itu harus rapat banget, dilem dengan plastisin supaya nanti kalau itu bocor kamu gagal ya. Kalau bocor kamu gagal, jadi harus rapat, benar-benar rapat pakai plastisin itu yang mainan anak-anak TK itu yang bisa bentuk macam-macam itu ya. Lilin sampai keliling sampai rapat benar, karena kalau nggak rapat kamu gagal, nggak bisa melihat hasilnya. Nah, setelah oke udah semua, tetesi ujung dari pipa respirometer itu dengan eosin. Nah, kalau pakai pipa tetes biasanya banyak gagalnya. Nah, Ibu siapkan jarum suntik. Jarum suntik untuk menyuntikkan eosin itu sampai skala 0, jangan sampai kelewat. Jadi situ ada 0, ada 1, ada sekian. Nah, eosin yang kamu suntikkan cukup sampai 0 saja. Nah, nanti setelah eosin sudah sampai 0, kamu amati, ya. Kamu amati setiap berapa menit di sini tanya. Berkala 2 menit, berarti 2 menit pertama, 2 menit kedua, 2 menit ketiga, 2 menit keempat, 2 menit kelima. Kamu amati perjalanannya. Oh, sudah 2 menit, berapa skala? Lanjut, 2 menit lagi, berapa skala? Lanjut, berapa skala? Itu. Jama dan jangkrik. Ada pertanyaan di sini? Yang cewek yang nanti bahan alatnya sudah disiapkan semua. Jangkrik juga sudah dibelikan, ya. Ada pertanyaan? Ada cewek yang takut jangkrik nggak, Nak? Ada, ini yang di sini ada yang takut jangkrik? Nggak ada ya? Oke.
Ada pertanyaan untuk respirasi aerob? Ini respirasi aerobnya ya di hewan ini kelas 11 ini. Halo, respon. Gimana? Ada pertanyaan kah? Kupu. Cukup. Yang lain gimana? Nanti jangan teriak-teriak ya. Biasanya cewek kalau lihat jangkrik loncat-loncat teriak-teriak. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Pak Linda. Itu kan yang di tabelnya organismenya kecambah sama jangkrik. Nanti yang kita amati itu kecambah aja atau jangkrik aja, Bu? Dua-duanya Ibu siapkan 2 respirometer. Buat perlakuannya sama juga, Bu? Kayak Sama yang persis, dijelasin. sama persis. Nah, cuman toginya 5 aja. Nanti masukkan ke dalam tabung itu, tapi sama. Tetap pakai respirometer, tetap pakai, pokoknya sama persis, cuman organismenya yang berbeda. Ya, 5 Untuk atau tabelnya beda. apanya? Tabel pengamatannya beda Ini apa seperti ini aja, 2 sekaligus. Oh, iya, Kan beratnya berapa? Jangkrik beratnya berapa? Nah, oksigen yang dibutuhkan pada menit pertama tadi kan 2 menit kan? Untuk kecambah berapa? Untuk jangkrik berapa? Gitu. Nanti terserah kamu mau langsung mengamati dua-duanya atau satu-satu dulu, tambah dulu baru jangkrik dulu, gitu. Kalau mau bareng sekalian, takutnya ngamatinya kamu ribet. Satunya udah jalan skalanya, yang satunya belum. Gitu. Oke, gimana? Terima kasih. Oke, baik. Ibu, maaf mau bertanya. Ya, silakan. Itu tadi kan ada yang nimbang buat toge sama jangkriknya ya, Bu. Nah, itu berat diperluinnya emang berapa? Tergantung dari organisme yang kamu dapat. Oh, itu kita cuma buat data doang. Kalau itu berapa segini? Paling nggak jangkriknya itu nanti kan seimbang dengan berat dari kecambah. Misalnya kamu menemukan jangkrik yang 3 gram. Kecambah ntar juga itunya 3 gram. Nah, dengan berat yang sama itu apakah oksigen yang dibutuhkan itu sama? Kan melihat aktivitas kan itu berarti pernapasan itu dipengaruhi oleh apa saja, ya, ada organisme, aktivitas. Sebaiknya kamu baca lagi faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Oke, ada lagi? Oke, yuk lanjut. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan kayaknya langkah kerjanya kayaknya ribet banget ya. Ibu pakai apa ya? Kemarin bukan yodium deh buat netesin, lupa ibu pakai apa ya. Nah, ini untuk sel kamu mengamati ibu ambil bawang merah dulu deh. Di situ kan tetesi kan kamu ambil gini. Nah, ini udah kena tipisnya nih. Masih kameranya. Nah, nih kena tipis, yang paling tipis yang kamu ambil, yang transparan tipis. Ambil, taruh ke beker gelas. Kok beker gelas? Ke kaca objek. Kemudian ditutup. Ya, setelah ditetesi dengan yodium atau apa ibu kemarin ya? Kok lupa ya? Pokoknya sudah ada bahannya untuk ditetesi di situ. Seperti ini. Nah, ini taruh situ. Oke. Yuk, share screen lagi yang tadi. Yuk, share screen. Darah mana tadi? Nah, jadi kayaknya alatnya banyak banget, padahal malah paling simpel ini ya, mikroskop, kaca objek, kaca penutup, cutter, larutan yodium, preparat sel hewan. Jadi nanti kamu mengamati 2, sel hewan sama sel tumbuhan. Setelah kamu amati, kamu gambar. Setelah kamu gambar, nanti ada pertanyaan di situ. Paling tidak kamu tahu perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Kalaupun dari pengamatan kamu tidak bisa membedakan, dari teori aja juga bisa. Ya. Oke.
Nanti kan ditetesi dengan yodium itu. Jika misalnya terlalu banyak, diserap aja di pinggirnya. Makanya bersihkan larutan yodium yang keenam. Bersihkan larutan yodium yang berlebih dengan menggunakan kapas atau tisu. Jadi sedot aja dari samping. Taruh aja disedot gitu ya. Cara mengurangi dari yodium itu. Jadi jangan diusek-usek gitu, taruh aja di sampingnya untuk menyerap. Nah, usahakan untuk menutupnya jangan ada oksigen di dalamnya, oksigen. Jangan ada udara. Nanti kalau ada udara jadinya bulat-bulat. Nanti akan menggambar yang bulat-bulatnya lagi. Padahal itu adalah gelembung udara. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk yang sebetulnya kan preparat hewan itu menggunakan ini jaringan epitel yang ada di dalam. Kamu kopek gitu pakai tusuk gigi karena belum pernah praktek takutnya malah luka, makanya Ibu siapkan aja menggunakan sel hewan yang lain. Ya, otot jantung, otot polos, kemudian ada kulit, nanti tinggal pilih aja salah satu. Oke, ada pertanyaan? Nah, di sini amati preparat nomor 87. Amati preparat yang sudah Anda buat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Terserah perbesarannya, nanti kamu tulis aja perbesaran, lihat okulernya berapa, kemudian kaca objektifnya berapa, kalikan. Misalnya kaca objeknya ada tulisan 10 kali. Okulernya 5 kali, berarti perbesarannya adalah 50 kali. Ya. Jadi nanti ketemunya aja deh, misalnya kamu 4 kali sudah ketemu, ya udah nggak apa-apa. Kamu 100 kali, 10 kali 10, berarti 100 kali sudah ketemu, ya udah nggak apa-apa. Harusnya kan digeser-geser, takut Ibu kan kamu nggak pernah menggunakan, untuk menggunakan mikroskop aja masih bingung. Makanya nanti setelah kamu melihat preparat yang kamu buat di mikroskop sudah tampak, itulah gambarnya, kamu gambar aja. Kamu kasih keterangan. Misalnya jaringan epidermis yang kamu amati ini adalah jaringan epidermis, bentuknya seperti apa, gitu kan. Kalau jaringan hewan, misalnya otot polos, gambarnya seperti ini, adalah ini serat lintangnya, atau ini bentuknya seperti ini. Kalau otot jantung ini serat lintangnya, dan seterusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk sel tumbuhan? Oke, bisa dilanjut? Bisa ya? Gimana nak? Ada pertanyaan nak? Sel hewan, sel tumbuhan? Sudah oke? Oke, baik. Yuk, lanjut. Habis ya? Udah selesai? Ada pertanyaan nggak yang baru masuk barangkali? Berarti udah selesai, udah semua ya? Nah, nanti masuk ke laboratorium, itu kan ini ada 7 percobaan. Nanti diundi masing-masing dapat 1 saja. Tapi masuknya 10 orang. Jadi kemungkinan yang 3 orang itu nanti mendapatkan judul yang sama dengan temennya. Tapi sudah dipisah jauh judulnya. Biar 4 kloter selesai. Gitu. Jadi, dan nomor meja tidak sesuai dengan nomor tujuan percobaan diacak sengaja. Ya. Jadi nomor 1 tidak harus keanekaragaman hayati. Jadi nanti tergantung dari nomor mejanya. Di meja sudah ditempeli nomor 1 sampai 10. Kemungkinan nanti yang nomor 7 itu akan sama dengan nomor 10. Nomor 6 akan sama dengan nomor 4 misalnya, karena ada percobaan yang sama. Karena percobaannya ada 7, orangnya ada 10. Tadinya mau buat 10-10 yang kasihan, ya udahlah 7 aja. Si Ayu kemana sih si Ayu itu? Mana yuk? Oh, yuk. Aku lagi di stasiun. Iya, udah nggak apa-apa ya wes. Gimana? Ini ada pertanyaan nggak? Yuk yang baru masuk. Ini kayaknya tadi. Yuk kita foto dulu dong, Dara. Ini di close aja dulu. Kita foto dulu. Tolong fotokan Dara sekalian. Nanti bisa kamu bisa lihat bijinya lebih kecil atau lebih besar, serat-serat dagingnya itu kan beda. Kalau jeruk itu kan ada yang kecil, ada yang besar gitu kan, rasanya juga beda. Berarti. Oke, terus siapa lagi? Silakan. Berarti nanti Ibu yang itunya jeruk sama kacang-kacang aja. Mudah-mudahan dapatnya itu ya. Kalau kan mungkin nanti kalau nyarinya belum dapat, ya mungkin bisa apel gitu kan. Kan yang pokoknya keanekaragaman gen sama keanekaragaman jenis deh. Oke. Terima kasih Bu. Jadi oke, baik. Ada lagi tadi Agista? Kayaknya mau tanya tadi. Ya Bu, maaf. Tadi kan disuruh pakai jas lab ya Bu. Itu harus banget Bu. Harus, itu kan penilaian. Ya, Agista nggak punya? Iya. Nanti Bu pinjemin. Oke, makasih Bu. Tapi nanti di laundry setelah pulang. Oh, siap Bu. Ya, apalagi materi saya tanyakan Agista? Cuma hanya jas lab? Iya, cukup sih tayangannya.
Karena nanti kamu ini yang pertama ujian biologi kelas apa ya, lupa Ibu jadwalnya. Selasa hari apa? Selasa siapa ya? IPA 2 ya? Iya, Bu. Kimia yang hari Senin kelas berapa? IPA 2 dulu, Bu. Kimia Senin IPA? Dua. IPA 2 juga. Ya udah, nanti dari situ udah ada jas labnya. Ibu bilang kan Ibu kepala labnya. Ibu bilang sama Bu Siti di kimia ada jas lab, kalau bagi anak-anak yang memang tidak ada jas lab dipinjami saja, cuman nanti bertanggung jawab harus melondri baliknya gitu. Nanti jadi di biologi udah pakai itu aja. Ya, ada lagi pertanyaan untuk materi praktikumnya? Paras? Sudah jelas? Oke, ada pertanyaan lagi, Nak? Jadi gini, biasanya sih Ibu dua kelas biasanya berbarengan sama kimia gitu kan. Artinya, tapi sekarang jadwalnya sendiri-sendiri. Kalau dulu kan absen 1 sampai 10 di biologi, absen belakang di kimia gitu. Tapi sekarang kayaknya per kelas ya sudah lah, jadi sekelas itu. Jadi yang absen 1 sampai 10 masuk duluan, kemudian nanti dan seterusnya. Ingat waktunya 60 menit dari awal sampai laporan selesai, sampai rapi kembali seperti semula. Ya, 60 menit. Makanya harus pinter-pinter memanfaatkan waktu. Pada saat kamu menunggu suatu percobaan hasilnya, bisa kamu mengerjakan dulu cara kerja dan sebagainya, laporan selesai. Tinggal nanti datanya aja terakhir. Ya, pinter-pinter, jangan nunggu domblong aja ngerjain nunggu hasil, kan bisa ngerjain yang lain gitu. Banyak anak-anak seperti lo, kok kamu diem aja nak nungguin hasil, lah kan bisa kamu kerjain tujuan dan seterusnya sampai selesai. Itu tinggal data aja, nanti data pengamatan. Oh iya ya Bu, oh iya belah. Jadi ya, saat nunggu itu 30 menit ya diem aja nungguin itu. Karena yang nungguin kan, kecuali kalau memang harus diamati. Kalau kayak osmosis kan nggak perlu diamati pada saat menunggu. Kalau seperti respirasi meter memang harus diamati gitu kan. Dan itu nggak lama, 2 menit, paling 10 menit pengamatan selesai. 20 menit karena 2 spesimen. Nah, yang sisanya buat mengerjakan laporannya. Oke, ada lagi? Ibu boleh tolong dijelasin ulang yang respirasi aerab ke Bu yang pas. Oke, baik. Yuk, respirasi aerab. Yang ditanyakan sebelah mananya? Yang pas kayak pas ngasih KOH-nya kayak jadi KOH kamu timbang ya. Kamu timbang 2 gram. Masukkan ke dalam kapas, dibuntel tuh. Ya, sudah dibuntel, tahu dibuntel nggak? Apa ya, dibungkus. Nah, setelah dibungkus masukkan ke dalam tabungnya. Yuk, ada share lagi gambarnya yang respirasi. Masuk ke dalam tabungnya, setelah masuk. Nah, ini kan. Nah, yang itu Neng, yang gambarnya aja yang yang gambar respirasinya. Alatnya. Nah, itu kan jadi naruhnya itu di paling bawah, di pantatnya si belalang. Jadi mojok di sana. Nah, setelah itu baru masukkan jangkriknya madep ke sono, ya. Jadi si KOH-nya itu dipantatin. Ya, ada ke sana. Kemudian ditutup kan itu kan bisa dibuka tuh buat memasukkan KOH sama buat memasukkan jangkrik. Dan itu selesai ditutup, plek. Nah, ditutup di lemnya pakai plastisin sampai rapat. Kalau nggak rapat itu akan bocor, karena kalau bocor itu ya osinnya nggak jalan. Nah, setelah selesai, ujung dari saat menetesi eosin itu nggak boleh dipegang. Ini ya, harus kan ada tatakannya tuh. Ada tempatnya, ada wadah respirasinya itu harus diletakkan di tempatnya. Jadi supaya posisinya datar. Nah, setelah itu baru disuntikkan eosin menggunakan jarum suntik. Menyuntikkan eosin itu hanya sampai skala 0, tidak boleh lebih. Karena dari 0, mulai 0 nanti baru dilihat 2 menit pertama berapa pergeserannya, 2 menit kedua berapa pergeserannya, 2 menit ketiga. Kalau misalnya baru sampai 2 menit kedua sudah selesai sampai habis eosinnya nggak masalah. Berarti itu aktif. Paham Artena? Sampai sini? Paham Bu. Jadi nanti eosinnya tuh dilihat setiap 2 menit ya, 2 menit dilihat. Oh, sekarang sekian tulis. Setelahnya sekian tulis.
skalanya sekian ditulis. Ternyata kan permintaan Ibu 4 sampai 5 kali pengamatan, artinya 2 menit 1, 2 menit 2, 2 menit 3, 2 menit 4, 2 menit 5. Tapi kamu baru 2 menit ketiga sudah sampai mentok, nggak bisa dilihat lagi kan skalanya sudah habis, dia udah berhenti. Gitu. Terus, apa lagi? Sudah paham? Udah Bu Jas. Oke. Oke, yuk tutup lagi Griselda. Nanti jangan ditutup dulu, barangkali ada teman yang tanya lagi. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu laporannya nanti ditulisnya pas kita udah keluar lab, Bu? Enggak, di saat itu laporan 1 jam itu sudah selesai laporan. Makanya pada saat kamu menunggu misalnya ada yang diamatinya seperti osmosis, itu kan nunggu, nah sambil nunggu itu sambil nulis. Kalau percobaannya itu kan nggak lama, nah, kan udah disiapkan semuanya. Kamu tinggal duduk, tinggal oh ini saya dapetin langsung aja, tek, data selesai, laporan sambil bisa nulis, 60 menit selesai semuanya. Ya, jadi keluar lab itu sudah selesai 1 menit, 1 jam itu sudah selesai karena ganti plotter yang berikutnya. Gitu. 60 menit pertama, yang 1 sampai 10 absen. Yang kedua 11 sampai 20, yang ketiga 21 sampai 30, yang keempat 31 sampai 40. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Bu. Silakan. Tentang yang bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Yuk, Griselda, sel hewan sel tumbuhan. Keluar ya, Bu. Terus Ibu lagi nunjukin apa objeknya gitu di kamera. Tapi orang lihat itu, Bu. Enggak, cuma caranya aja, cara moteknya aja. Cara moteknya aja nanti gini aja. Bang Mersi potek gini loh, nggak usah pakai pisau lagi. Emang nggak kelihatan sih, susah ini yang kameranya. Gitu. Terus ambil. Nah, yang tipisnya ini nanti yang diambil, yang biru tipis ini. Ya, pas tek, diginiin kan bisa tuh, di tek, set gini loh, untuk ngambil yang tipisnya. Gitu, untuk ambil yang tipisnya banget. Kalau nggak nanti di sana ada ibu demokan di sananya, nanti Ibu bantu. Kalau untuk mengambil preparatnya. Apalagi Pak Linda, udah? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi? Oh ya Bu, yang itu kan tadi kalau misalnya yang bawang merah kan kita ambil yang bagian tipisnya kan Bu. Nah, kalau misalnya yang hewan itu udah jadi, langsung kita tinggal. Sudah jadi, di catatan untuk mengamati sel hewan menggunakan preparat yang sudah jadi. Ya. Oh, jadi kalau yang hewan nggak usah kita apa-apain. Tinggal ngamatin aja dan gambar. Oh. Ya. Jadi kalau data dari pengamatan mikroskop itu gambar dan keterangan. Yang kamu amati itu sel apa? Sel epidermis atau jaringan silam atau jaringan foam. Nah, itu kamu terus pengamatan jaringan ini. Nah, ini apanya, ini apanya. Itu nanti kan ada pertanyaannya. Kalau pertanyaannya kamu nggak bisa dari hasil pengamatan, boleh dari teori yang kamu tahu, yang kamu dapatkan. Gitu. Gimana? Oke, yuk ada lagi. Maaf, Bu, saya mau tanya lagi. Boleh, yuk. Nanti kan pas masuk ke labnya kita boleh bawa atau lihat Word-nya ini nggak, Bu? Boleh lihat apa? Yang di Ini? PDF. Ya. Nggak boleh, kan HP-nya dikumpulkan. Di print nggak ada, pokoknya bawa alat tulis aja masuk. Jadi bawa alat tulis aja masuk. Ya. Ada lagi? Jangan telat masuk, makanya nak ya, jangan telat masuk nanti, karena kalau pun telat nggak ada pertambahan waktu, karena waktunya 4 sesi dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, gimana, sudah? Sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah? Halo? Udah ya? Udah Bu. Oke, anak-anak hebat semuanya. Ya, ditutup Griselda ini ya, apanya? Nah, oke, terima kasih semuanya.